Allah yang semoga dengan langkahnya kita ke sini, bertemunya kita di sini, memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita dalam keberkahan, melembutkan hati kita sehingga mudah untuk mendapatkan hidayah, terutama mudah untuk move on, ya. Jadi tema malam ini sebetulnya judul utamanya adalah The Psychology of Moving On. Alah, udah kerasa getek belum Kak? The Psychology of Moving On. Kenapa moving on ini penting? Nah, moving onnya bukan soal asmara ya. Karena seringkali moving onnya ini kita juga sulit move on dalam hal-hal yang bersifat produktif. Kan kita kajiannya after work ya, bukan taruh. Jadi bukan moving on untuk taruh, tapi moving on supaya kita bisa lebih produktif. Karena ada hal-hal yang kemudian kita tuh suka nggak sadar bahwa hal-hal yang lalu kemudian kita berpindah, yang lalu ini masih menghadirkan residu. Nah, residu itu apa? Bekas-bekas yang tanpa kita sadari mengganggu aktivitas kita. Nah di malam hari ini insya Allah aku bakal share tentang itu ya. Ketrigger terutama terpicu dari satu lirik lagu yang kalau nge-scroll teh eta deui ya. Belum ada 1 bulan cenah teh. Ku yakin masih ada hadirkan residu. Namanya eta bukan namanya bekas-bekas yang aku yakin masih ada wangiku. Aduh. Wangi memang nostalgia Akang Teteh sekalian ya. Kenapa Rasulullah mencintai wewangian? Karena kalau mata itu kan visual ya, ke capture dalam memori kan. Orang yang punya photographic memory bagus. Kalau visualnya bagus, dapat mengingat, bagus photographic memory. Sampai sini paham ya, kebayang ya? Salah satu tokoh atau ulama yang photographic memorinya bagus, Imam Syafi'i kan. Makanya Imam Syafi'i pernah mengharamkan membaca batu nisan. Ada zaman sekarang Imam Syafi'i akan mengharamkan baligo, spanduk, dan billboard iklan. Kenapa? Karena kalau kita melihat itu sia-sia katanya buat hafalan kita. Karena Imam Syafi'i sekali ngelihat langsung hafal. Makanya kalau beliau menghafalkan kitabnya Imam Malik, dalam membaca satu halaman lagi harus ditutup. Karena mun teka aja kebaca, kalau nggak sengaja kebaca, kehafal. Dan itu mengganggu hafalannya dia, beliau keganggu. Nah beliau pikir waktu itu semua manusia itu punya mekanisme yang sama. Padahal anjeunna we nu jenius kayak gitu ya. Orang lain mah kan enggak. Kita mah nanti kita akan coba simulasi ya. Bahkan Akang Teteh aja ketika berkenalan satu sama lain, udah ketemu lagi pasti lupa gitu ya. Komo aku ya, Kang Teteh sekarang mah waktu awal-awal jadi dosen, aku dengan mudah ngehafal nama mahasiswa, mau 40, mau 35, edek 100 oge, ini apalagi apa mudah, connect ke muka dengan nama tuh mudah ya. Sekarang mah tuh, tadi itu siapa nama? Juleha, bukan, udah nggak ada nama Juleha mah. Sosok-sosok kayak gitu teh suka lupa, itu dari visual. Nah ternyata ada satu penginderaan yang kalau terpicu, dia teh ngasih ingatan yang sangat jelas, bukan cuman ingatan tentang gambar 2 dimensi dalam kepala kita, kayak photographic memory lewat visual gitu ya. Kalau kita ngelihat, kita kan cuma bisa ngelihat 2 dimensi tuh yang nempel. Enggak sama ruangan, enggak sama bangunan. Ternyata kalau pakai penginderaan penciuman mah, Akang Teteh sekalian, kita teh bisa inget memori di satu hal. Jadi dulu aku pernah bikin eksperimen, ke-trigger gara-gara lagi bulan puasa, tiba-tiba ada yang ngirim kue lapis Cirebon, lapis legit yang dari Cirebon, yang di atasnya ada perun. Tahu nggak? Teteh pasti tahu ya perun ya. Enak teh, pas dibuka wanginya teh ngingetin aku ke zaman kecil ketika lagi lebaran kumpul sama keluarga besar, almarhum nenek, almarhum kakek masih hidup, coba bayangin, sedetail itu. Bahkan aku inget banget siapa pakai baju apa, aku lagi pakai baju apa, kita ngobrol apa. Nah indera penciuman teh ngasih itu. Makanya salah satunya mungkin kenapa Rasul suka wewangian, karena itu. Nah gara-gara itu aku eksperimen, terus bikin produk parfum. Namanya Inner Sense sama Sensation ya, bisa dicari nanti di Synthesis Wellness ya, sambil promo juga. Karena salah satunya
Aku tuh bikin racikan, kalau kita nyium itu, kita jadi ingat konsep diri kita, yang inner sense. Kalau kita nyium wangi itu, kita kemudian percaya diri karena nyadar bahwa ada orang lain yang mungkin berinteraksi sama kita. Nah kemarin beberapa bulan lalu Coach Sony ya, Ustadz Sony Abikim juga ngeluarin produk parfum. Kenapa produknya ini? Ya, aku kebetulan lagi pakai nih yang Coach Sony. Supaya ngingetin aku sama Mekah. Jadi ada 3 produknya kalau nggak salah Mekah, Madinah sama apa gitu. Raudhah ada 4 gitu ya. Karena mencium itu tuh langsung nostalgia ke sana. Kenapa kita ngomongin itu? Karena moving on ada hubungannya sama cara kita untuk manggil kembali informasi-informasi yang pernah ada. Baik berupa gambar, berupa suara, ataupun tadi nostalgia. Makanya lagunya si Teteh itu tadi bagus ya. Ku yakin masih ada wangiku. Kenapa coba wangi? Karena mencium wangian kita langsung inget plek utuh. Bukan cuma dimensi waktu tapi dimensi ruang. Sok Akang Teteh membawi nuninyuh mie weh. Ngambil baso, aya cuka, itu mah detail lah tuh. Ini teh air liur teh pasti nggak kuat. Makanya ada penelitiannya Ivan Pavlov dengan anjing ya. Anjing itu kan membawinya, yang di-trigger itu supaya dia keluar air liurnya. Sampai sini paham ya, jelas ya? Nah, ada kejadian, nah kita mulai nih. Ada kejadian, Akang Teteh, kita tulis aja event ya. Ada event, betul? Siap ya? Jelas ya, kelihatan ini ya? Ada event, lalu kita simpan. Kita save. Apakah kalau kita punya event baru, maka ini kehapus? Ini kehapus enggak? Ini event baru nih, event 1, ini event 2. Apakah baru enggak? Nah enggak kan, ini teh ada residu nih, garis putus-putus. Residu itu sisa-sisa atau bekas-bekas. Nah bekas-bekas inilah yang mestinya kita moving on, atau kita beresin, atau kita coba ikhlaskan. Gitu ya, paham ya? Makanya kenapa banyak orang yang gak produktif nantinya, nah nanti akan aku jelasin lebih lanjut. Karena residu itu tuh yang garis putus-putus dari event sebelumnya masih bertahan, tapi mengganggu aktivitas baru, atau mengganggu event baru. Contohnya, ini mah contoh ya. Aku misalkan asalnya adalah penyiar radio. Udah mau pada percaya ya, ada sempreng suara aku ya. Misalnya ini mah penyiar radio. Pasti bayangan aku, persiapan aku tentang penyiar radio banyak, iya enggak? Eventnya berarti apa? Siaran, nyiapin bahan gitu ya. Jadi kan kayak gitu ya, paham ya, jelas ya? Eventnya kan banyak, semua kan pasti ke save gitu ya. Terus tiba-tiba di lay off, dipecat misalkan ya. Atau aku kayaknya udahan ganti, nggak akan jadi penyiar, jadi pendakwah weh. Siarna sama tapi beda objek misalkan. Apakah eventnya langsung masuk plek? Enggak kan? Masih ada sisa atau masih ada bekas. Atau kalau sebelumnya penyiar pindah misalkan, eventnya adalah aku jadi apa? Tukang seblak misalkan. Aku jadi tukang seblak atau jualan mie Beda tuh, event 1 sama event 2 berbeda. Yang di save nanti numpuk panjang. Nah, ada event baru jadi kesini. Jadi lebih panjang lagi. Hasil save-nya itu jadi storage. Numpuk di sini banyak banget. Akibatnya apa? Nah ini akibatnya Kang Teh. Kalau Akang Teteh belum bisa move on dari satu hal yang dulu atau kebiasaan lama yang sekarang udah gak mau diulangi lagi, tapi belum diberesin residunya, apa yang terjadi di event baru dan di storage-nya? Akang Teteh bakal mudah capek. Makanya namanya psychological fatigue. Fatigue. Fatigue teh artinya apa? Capek, lemes. Nah makanya ini pertanyaan aku nih ke Akang Teteh. Pernah nggak nih ya punya kebiasaan sebelumnya, terus pengen punya kebiasaan baru. Tapi kita tiba-tiba di kebiasaan baru capek. Punten, contoh ini mah. Punya kebiasaan tiap jam 9 sampai jam 10 malam itu maraton
nonton drakor misal. Atau buat yang laki-laki kemudian nontonin highlights ya. Highlights MU yang zaman dulu yang masih bagus. Nonton, nostalgia kan? Nontonin highlights yang zaman dulu. Nonton. Terus aku pengen move on gitu kan ya. Pengen pindah kebiasaannya, paham sampai sini ya? Pengen pindah eventnya ke event baru. Aku mau hijrah. Aku tiap jam 9 sampai jam 10 gak akan drakor lagi, gak akan nontonin highlight zaman dulu gitu ya. Tapi mau mulai menghafal Quran. Misalkan mulai dari An-Naba, An-Nazi'at gitu ya. Dan cobain aja dulu. Karena eventnya berbeda, tidak align, gak ada hubungannya satu sama lain, maka dia pasti ngasihin residu. Paham sampai sini ya? Masih ada bekas-bekas kebiasaan bayangan di sebelumnya teh yang membuat kita pasti lelah ketika kita memulai sesuatu yang baru. Namanya jelas ya? Pasti ada yang namanya psychological fatigue. Lelah secara psikologis yang membuat kita, ternyata. Nah ini yang bahaya. Membuat kita kemudian lama-lama punya kesimpulan kayak gini. Geningan capek ya ngapalin Quran mah. Asa kemarin mah nontonin highlight, nontonin drakor, asa gampang gitu coba perbandingannya teh. Paham sampai sini jelas ya? Nah yang lucu Kang Teteh, sepanjang kehidupan kita, eventnya ada satu enggak, banyak ya. Dan event berpindah. Makanya apa coba salah satu yang, makanya aku teh, Kang, Teteh semua, aku teh termasuk orang yang selalu menyarankan sekolah teh terus jangan pernah berhenti. Karena sekalinya berhenti, satu event ke event lain akan tidak align. Tidak align, pahamnya tidak align ya? Ente nempel. Gara-gara nggak nempel, residunya itu pasti tebal. Kita ibaratkan aja residu teh kerak, kalau kita bikin kopi, si kerak-keraknya, si bubuk-bubuknya teh masih numpuk, kebayang nggak? Kalau makin lama makin tebal, makin nggak align, bahaya. Makanya kalau udah sekolah, terus lanjut. Kalau kerja di satu bidang, terus lekenan, tekuni di satu bidang itu. Nah yang jet lag itu kan apa coba? SMA ke kuliah nggak align, kebayang nggak? SMA dengan kuliah align nggak? Nggak align kan? SMA sistemnya di kelas, itu lagi, guru tiba-tiba pas kuliah, kita pakai baju bebas, mandiri, dosen bisa masuk keluar seenaknya gitu kan? Nggak align tuh, residu teh banyak. Makanya anak-anak semester awal capek, ya nggak? Terus udah lulus kuliah, pada kerja, ngelamar kerja, kebayang nggak? Kerjaan itu lebih mirip sama SMA, karena industrialis banget, ya nggak? Makanya ada tokoh namanya Michel Foucault bilang, sekolah dan menjadi buruh adalah pemenjaraan. Kenapa? Karena kita diminta untuk seragam, diminta untuk sama, ada SOP-nya, ada KPI kan gitu. Diminta sama aja. Kita teh akan dapat residu. Makanya Akang Teteh kalau switching karir, pindah kantor, pasti capek. Bukan cuma switching karir, pindah kantor, bahkan ganti aktivitas aja. Ganti aktivitas aja Kang Teh, Akang Teteh butuh healing dulu. Jadi tadi yang biasanya nonton drakor kita ganti, kita switch, apalagi switchnya ekstrimnya nonton drakor diganti jadi ngafal Quran. Ekstrim ya mah, capek. Jabakan ngafal Quran pasti ayah setannya, bener nggak? Makanya Quran kenapa punya efek terapeutik Kang? Baru buka dan bismillah aja kita udah ngantuk kan bawaannya. Terapeutik gitu teh. Bismillah. Jadi bismika lain bismillah. Karena apa? Tadi residunya tebel, badag. Nah di sini aku mau bilang the psychology of moving on. Makanya punten, Kang Teh punten. Bahkan belum event, baru kahayang. Tolong garis bawahi ya, belum event nih. Kalau event kan kejadiannya ada ya, kerjaannya ada gitu kan ya. Contoh tadi nonton drakor, besoknya aku nggak mau nonton drakor lagi. Eventnya adalah aku mau baca Quran, mau hafalan, kan gitu ya. Ada eventnya. Ini mah bukan, ini mah baru kepengen juga udah ngasih save di sini. Bayangin, baru kepengen aja, aku ideal di dalam diri itu ngebangun, ngebentuk, menciptakan profil. Contoh gini, asik ya kayaknya aku kalau jadi musisi. Nah si Zen Permana di kepala ini bikin, Zen Permana yang lagi megang gitar, kebayang gak? Nyooin efek,
main musik, itu teh udah mulai muncul. Lalu udah munculin skenario di kepala, di save. Pasti ada di kepala kita itu di save. Makanya hati-hati dengan angan-angan dan cita-cita, itu jadi thought, jadi pikiran. Nanti ada random thought, ada train of thought gitu ya, kereta pikiran, kemana-mana pikiran kita teh. Gara-gara apa? Tadi belum event itu teh baru kahayang. Kang, berarti aku jangan banyak kahayang? Enggak, setiap kali ada kahayang wujudkan atau align-kan sama event sebelumnya. Kalau punya kahayang gimana? Segera wujudkan atau align-kan sama event sebelumnya. Contoh gini, asa pengen pizza, oke, coba cek kegiatan harian kita, ada nggak kegiatan makan kita di setiap hari yang ada hubungannya sama tepung dan pipitzaan, ada nggak? Kalau nggak ada, makan pizza itu akan ngagetin banget hidup kita, susah buat move on. Kalau pizzanya enak, susah buat move on. Kalau makan yang lain tuh asa tengenah we, sangu tengenah, naon tengenah. Atau gini, atau kalaupun makan pizzanya nggak enak, kita akan trauma dan menyalahkan diri. Nah sih, buat kudu makan pizza, malah nggak, we sangu diuyahan, gitu we terus ayo. Kan gitu, sampai saya jelas ya. Hati-hati. Jadi the psychology of move on itu bukan aku suka sama siapa, lalu dia ngasih perhatian, tiba-tiba hilang. Lalu aku kangen dia, aku harus move on. Enggak, sesepele itu. Ternyata move on juga ada 2 event yang menghasilkan hal-hal yang membuat kita kesulitan untuk bisa bangkit dan produktif gara-gara apa? Gara-gara capek, psychological fatigue. Residunya jelas? Sampai sini jelas ya? Nah terus ini yang aku ulang-ulang nih, karena propaganda kita mah sosial media ya. Propaganda kita kan sosial media. Bukan cuman gara-gara event dan event tidak lain. Akang teteh semua ya, bukan karena event enggak dengan event tidak lain. Atuh Kang, berarti kita harus ngapain? Yang pertama adalah urutkan aktivitas. Urutkan aktivitas kita dari mulai bangun tidur, terus sampai tidur lagi. Nah ini teh harus detail Kang, teh. Aku lagi bikinnya, lagi mencoba untuk publikasi ini hal ini. Lagi banyak diundang sama perusahaan untuk ngebenerin mekanisme kerja produktivitas para karyawan. Bukan dari sisi SOP-nya, bukan top down, bukan dari atas kebijakan apa yang harus bikin, tapi dari bottom up. Kira-kira si orang-orang ini teh lagi ngerjain apa tiap harinya? Karena selama ini kan suka top down. Kang Teteh tahu nggak top down? Idenya dari atas, kebijakannya dari atas, kita tinggal ngerjain, praktekin. Ternyata zaman now nggak gitu. Zaman now harus dari bottom up, dari bawah, dari kita ke atas. Makanya kenapa kalau di perusahaan mah bukan lagi perusahaan yang bagus ya. Perusahaan yang bagus nih, perusahaan yang udah sering baca jurnal, yang modern, yang update, yang upgrade. Perusahaan yang bagus mah bukan lagi personalia namanya, tapi udah pindah ke HR. Karena nganggap orang bukan orang yang kerjanya, tapi dia punya resource. Namanya HR kan, human resource. Manusia punya resource, punya apa? Sumber daya. Oh, berarti tugas perusahaan ngapain? Mengeksploitasi atau mengeksplorasi resource-nya si human. Paham sampai sini ya? Tapi itu udah jadul. Makanya berubah. Human di perusahaanku bukan lagi resource, tapi apa? Tapi capital. Apa itu capital? Modal. Aku harus berinvestasi. Ya kalau sebelumnya mah kan kalau HR mah gini. Ada orang datang, aku datang. Kuceluk. Human kan? Dilihat, "Cing, kamu punya resource apa aja?" "Oh, punya rambut, punya alis." "Oke, rambut bisa diapain di perusahaan kita?" Bayangin sampai sini ya. Mulut buat apa? Tangan bisa dipakai apa nih di perusahaan kita, kayak gitu. Human as a resource. Nanti lama-lama shifting. Human as a resource pindah jadi human as a capital. Manusia sebagai modal. Maka kita harus belanja modal, benar nggak? Harus dimodalin nih. Kamu, aku sekolahin pikirannya, aku sekolahin perasaannya, aku sekolahin tangannya. Jelas ya? Namanya human capital. Tapi ternyata sekarang bergeser lagi.
orang-orang udah nggak pakai human capital nih. Nah, jadi kalau teman-teman masih divisinya divisi HRD, udah itu masih top down banget, jadul lah pokoknya mah ya. Ya maklum aja kalau ternyata residu-residu nanti masih banyak ya, paham ya? Udah mulai human capital, wah pada seneng ngemodalin biasanya, nyokolahin, ngasih biaya training. Jadi sekarang tuh perputaran, jadi perusahaan yang aware itu market share dunia di bidang training tuh ada 16 triliun. Tiap tahunnya juga naik segitu, jadi 100% naiknya. Artinya apa? Ya memang udah mulai peka, kita harus ngasih modal untuk nge-training karyawan kita. Jadi kalau Akang Teteh kerja terus nggak di-training-trainingin, ya mungkin masih namanya masih HR atau malah masih personalia. Ya, yang absen harus dicurak tanda tangan gitu ya, checklist. Nah sekarang mah udah nggak HC lagi bahkan, udah pindah jadi POD namanya, People and Organizational Development. Kenapa? Kita nganggap bahwa si people ini, manusia yang kerja di tempat kita itu pasti bertumbuh atau dalam proses pertumbuhan. Maka si perusahaan itu nemenin mereka dalam bentuk talent management. Jadi mereka teh dianggap talent. Jadi si karyawan teh dianggap apa? Talentan. Talent ya, ini mah talent. Jadi apa? Dia pasti punya bakat. Dia pasti punya potensi. Maka perusahaan ini ke depannya bergantung sama siapa? Sama dia, paham ya? Kalau yang sebelumnya mah gak mikir gitu. Yang HC sama yang HR gak mikir kayak TM, talent management sama POD. Kenapa? Dulu mah kayak gini, perusahaan kita pokoknya visinya A, jualan A, coba kamu bisa bantu kita gak jualan A? Kebayang gak sampai sini? Itu yang HR, kebayang ya? Kita pokoknya jualan A, produk kita A. Cing, siapa yang paling cocok sama produk kita, kita hire. Kalau kamu kita lay off, kita pecat, berarti kamu udah gak bisa lagi kerja untuk ngasilin produk A. Kalau HC, coba aku sekolahin kamu, kira-kira si A ini bisa jadi apa aja? Bisa jadi A aksen gitu ya, bisa AA, bisa AB, nah itu ke HC, paham sampai sini ya? Tapi kalau udah masuk ke talent management, ke TM atau POD, People and Organizational Development, kenapa POD namanya? People and Organizational Development, karena people-nya develop, masih bisa berubah, kebayang? Organisasinya otomatis ngikut. Jadi si perusahaan ini tuh bilang kayak gini, aku nggak tahu sejauh ini perusahaan kita produknya A, paham ya? Tapi sejak kamu datang di sini, semenjak ada dirimu, kita belum tentu masih tetap di A, paham nggak? Silahkan tumbuh, silahkan berkembang, jangan-jangan kita bukan ngurusin A lagi gara-gara ada kamu. Makanya perusahaan itu udah nggak mikirin lagi tentang industrinya, tapi mikirin, kira-kira orang-orang yang aku hire dan aku bayar sekarang, itu bisa menciptakan apa di dalam perusahaan aku. Paham sampai sini ya? Makanya Akang Teteh juga perlu cek. Punten ini mah, Akang Teteh yang lagi bikin perusahaan. Siapa yang mestinya punya visi? Apakah perusahaannya? Bukan. Lagi punya talent siapa? Akang Teteh lagi punya talent siapa? Tim Akang Teteh siapa? Berkembang kemana nih si talent ini? Paham gak? Pasarnya, industrinya ngikutin talentnya gitu ya. Bayangin, kita punya talent, tukang berenang semua, produk kita di gurun. Berkembang gak si talent? Enggak, terus kita bilang, aduh kamu gak cocok, susah kamu dapat kerja kalau skill kamu berenang. Gurun yang terbaik, kamu harus juga onta, banget na punduk na kabeh. Itu bisa gitu atuh Kang, kan gitu ya, kebayang ya. Karena sekarang kita ngecek, kamu siapa? Kamu ikan, kamu onyet yang manjat, atau kamu unta, kan gitu ya. Sejauh ini perusahaan kita suksesnya di gurun gitu ya. Tapi kalau ternyata talent poolnya, kolam talentnya yang masuk, yang suka sama kita, yang berjejaring sama kita, ternyata ikan, ya mau gak mau ke depannya kita harus jadi ikan. Berarti harus cocok kerja jadi air, khodamnya jangan lagi kecoa racing. Harusnya ikan emas buntal kodamnya. Sampai sini paham ya, jelas ya? Perspektif itu paham ya? Kang Teh makanya gini,
Ketika kita ngomongin soal psychology of moving on, perusahaan teh capek banget sekarang. Karena apa? Karena talent management tadi. Nah, kebanyakan perusahaan yang aku konsultanin adalah yang ini nih. Aku susah ngobrol sama direktur BOD yang masih di HC. Bingung. Iya Kong, manusia kita udah aku diem aja. Ya bingung ya, percuma. Maksudnya gini, percuma ngobrol sama orang yang barangkali nggak baca riset terbaru, ya kan gitu ya, susah ngejelasinnya. Kita nggak lagi ngomong bahasa yang sama. Barangkali aku mah lagi ngomongin bahasa lain, dia mah masih di bahasa itu gitu, masih di bahasa Sunda, ini mah bahasa Indonesia. Jauh, susah. Apalagi ngomong yang masih HR gitu ya. Iya nih, karyawan aku susah buat diajak kerja, diminta gini nggak bisa, diminta gitu nggak bisa. Ya memang manusia emang serba bisa. Zaman dulu mah iya Kang, teh bener. Zaman tahun 80-an, 90-an mah semua orang harus serba bisa, harus gesit. Makanya kita suka ada namanya agile gitu ya, agility. Kudu sagala bisa agile teh. Nah, makanya di pelesetan jadi bahasa Indonesia kan, agile, agile aja ya kudu bisa kabeh makan capek. Nah, yang paling berat nanganin orang-orang yang ada di sini as a talent. Nah, aku memperlakukan Akang dan Teteh sebagai talent ya, sebagai talentan. Maka apapun bisnis, apapun pekerjaan yang sedang Akang Teteh lakukan, pasti harus sesuai sama Akang Teteh. Bukan Akang Teteh yang harus menyesuaikan. Kebayang gak sampai sini? Kalau ternyata tidak ada dunia yang bisa memfasilitasi aku, ya jangan-jangan aku yang harus menciptakannya kan gitu ya. Maka mestinya fokusnya di tadi, moving on. Tapi, nah BT-nya tuh gini, Kang Teh balik lagi ke sini. Akang Teteh gak nyadar ada proses ini. Kebayang ya? Eventnya udah nge-save data yang itu. Ternyata aku nggak cocok di mana-mana. Kang Teh kalau lihat aja industri sekarang, Akang dan Teteh cocok di industri apa sih sekarang? Sok punten cek. Sok ASN kita, industri yang di pasar di mana BUMN kita lagi bertarung di situ. So, pasar di mana industri-industri besar masuk di situ. Apakah kita generasi ini yang seumuran sama kita, sama aku, emang cocok itu sama industri itu? Kan enggak. Paham ya sampai sini ya? Kita lagi switching, lagi pindah ke sini. Tapi pindah ke sini teh harus moving on. Kenapa? Karena banyak residunya. Nah, capek memang ngadepin generasi Z. Dan kita pun capek. Karena kita lagi ada di residu dan gak banyak orang paham tentang itu. Jelas sampai sini ya? Clear ya? Nah, nanti kita akan coba simulasi yang bikin Akang Teteh kaget ya, gak apa-apa. Seru-seruan we nanti. Satu yang harus Akang Teteh ulik dan mulai kerjakan nanti di rumah adalah ini nih, aktivitas ya. Nah ini biasanya PR aku ke si para talent pooling ini tadi. Sebelum pada ngejudge orang, aku minta mereka buat coba cek dulu. Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda itu, ya enggak? Kang Teh punten, sebelumnya aku teh suka bingung dan mati gaya kalau lagi rehat gak ada kerjaan. Tiba-tiba anak aku yang umur 10 tahun bilang, "Pah, nih daripada nganggur, papa dan main game juga udah gak jago kan sekarang mah." Aku jago main game Kang Teh, udah pernah cerita belum? Aku tuh jadi beta tester beberapa game. Termasuk yang terbaru nih lagi jadi beta tester Squad Buster. Ada game Supercell Squad Buster berapa bulan yang lalu, tiba-tiba aku di email sama Supercell, diminta untuk ngecekin. Ada beberapa hero baru yang aku ngecek, terus aku bikin laporan. Laporannya aku update ke Supercell, aku dapat 4 juta sampai 5 juta sebulan. Ngecek bugnya, kalau mukul gitu berarti nangkisnya berapa, hitung-hitungan aja. Jadi kalau kekuatan pukulnya 100, ada tangkisan, ada defense dari lawan 20, berarti kan biasanya muncul 80 dong. Kalau ternyata munculnya nggak 80, berarti kan ada bug, ya nggak? Nah bug itu pas lagi ngapain dan gimana aku bikin reportnya. Jadi main game, aku mau baru nyatet, main game, main game. Jadi aku mah main game waktu itu nggak dilarang sama istri dan anak-anak, karena gawe. Alasan. Nah sekarang aku nggak bisa kayak gitu karena nggak dikirimi email, jadinya kan nggak bisa ngasih quotation sama invoice kan kalau aku ngasih laporan. Nah alhasil apa? Aku bengong weh. Terus tiba-tiba anak aku bilang kayak gini, siapa yang paling cocok sama produk daripada scrolling nggak jelas tuh ya. Kalau kamu kita layoff, kita pecat, berarti kamu udah nggak bisa lagi aku baru kerja untuk ngasilin produk A. Kalau HC, coba
Aku jadi bisa bahasa Mandarin ayeuna. Produk kita A. Cing, siapa yang paling cocok sama produk? Tahu, gara-gara itu. Oh, ternyata kayak gitu ya. Bayang nggak? Aku mendevelop diri aku dari lingkungan tempat aku interaksi. Paham ya? Karena sebelumnya aku terbiasa main game, dibayar. Sekarang aku harus main sesuatu yang aku bingung ngapain. Ada residu nggak kira-kira? Ada. Tah, Akang TTT punya nukarar itu ya. Ada di aktivitas tertentu, contohnya di sini ya. Di sini misalkan ada jam tertentu main game. Aku harus hijrah, paham? Hijrahnya ngapain? Hati-hati, sebelum hijrah residu ini harus beres dulu gitu. Jadi kalau nanya ke aku soal ta'aruf sama orang, kita nanya aktivitasnya melalui perantara. Cing si eta teh unggal poe nanaonan. Tiap hari ngapain? Coba cek. Kalau dia sama kita, apa kita akan jadi event baru atau bisa align sama aktivitasnya? Paham ya sampai sini ya? Halo, jelas? Jadi dia bangun, jadi gini, habis subuh, murojaah, baca Quran, sementara kita habis subuh, jalan kaki. Jangan tidur ting, atau tong jujur ting. Yang ada pencitraan, Kang itu kan lagi ada ahwat banyak. Jangan gitu atuh. Udah dibelain teh. Kan kalau tete mah langsung baca Quran ya, habis sholat subuh teh kan gak tidur lagi. Yang laki-laki mah jalan, ngejar 10.000 langkah kan. So kira-kira kalau mereka menikah lain gak kegiatannya? Residu pasti, terutama residu di komunikasi. Mau kemana Beb? Mau jalan? Aku gak diajak. Ya hayu atuh. Enggak males. Enggak yang diajak sih teh. Ribut, coba bayangin. Paham align? Jadi alignment itu bukan cuma antara diri kita, ternyata bisa juga sama orang lain. Makanya nyari tahu aktivitas itu penting, bukan cuma basa-basi. Lagi apa Neng? Biasa mikirin kamu, pret. Nggak align, atau aku lagi mikirin negara, ya nggak? Align mual. Tidak align, tidak sejalan, ente cocok, tidak sekufu. Yang dimaksud sekufu itu juga bahkan ke arah sini. Paham ya? Kufu-kufu? Kufu kafa? Balik deh kadinya. Nanti dikasih private jet kira. Ya. Paham sampai sini ya? Akang teh tong waka nanyakeun aktivitas batur ya. Fokus ke aktivitas sendiri. Kecan nanaon teh pang nanyakeun lah si eta bangun tidur lagi ngapain aja. Ih. Apa sih gijik banget. Jangan dulu ke orang lain, kita heula, kita dulu ngasih alignment. Kang teh, ini nih. Satu ini, duanya adalah aktivitas kita yang mau kita bangun. Halo? Aktivitas kita yang mau kita bangun. Coba cek nih, di sini bisa tuh jadi push up. Pasti ada residu. Makanya belum ada 1 bulan, kebiasaan teh udah lupa hilang. Belum ada 1 bulan. Ini apa? Ada residu enggak? Ini apa? Ada residu enggak? Nah, aktivitas 1 sama 2 kita di-align-kan. Nah, makin pantas nanti. Paham sampai sini ya? Nah, baru nanti di proses ta'aruf, ini salah satu poin yang harus ditanyakan sebetulnya. Ya, ngapain, kemana, suka keluar kota, kemana, naik apa, ngapain kan gitu ya? Gimana, apa, gimana, sarapannya apa, di mana, kan gitu itu penting. Kalau nggak align, nggak nyambung. Atau bisa nggak kita masuk ke tempat atau residunya orang lain? Jelas sampai sini ya? Jelas ya? Nah, salah satu yang penting dari residu itu adalah kelelahan. Salah satu kelelahan adalah, proses kelelahan adalah kita kemudian kesulitan untuk engage dengan orang di sekitar kita. Salah satunya, nah ini yang penelitian baru kemarin itu lucu banget ya, di jurnal namanya Ig Nobel. Ig Nobel tuh penelitian yang saking desperate-nya, mereka yakin mereka nggak akan dapat Nobel, maka bikin penelitian eksperimen yang ngaco-ngaco, ilmiah, tapi judulnya tuh lucu-lucu dan ngaco-ngaco. Contohnya gini, punten ya. Orang yang nahan pipis itu lebih cerdas 2 kali lipat dari nggak nahan pipis ketika menghadapi keputusan-keputusan sulit. Percaya nggak? Yuk cobain. Yang kayak gitu-gitu penelitiannya teh bodor-bodor. Nah kemarin gini ya. Orang yang kena psychological fatigue adalah orang-orang yang tiap kali berkenalan sama orang baru,
dia harus menyebutkan namanya 2 atau 3 kali, atau dia minta orang lain mengulang namanya 2 sampai 3 kali. Maka kita cek yuk Akang Teteh seberapa fatigue dirinya. Aku undang Akang Teteh untuk berdiri ya, nanti hitungan 5. Setelah itu silahkan saling berkenalan, berputar satu sama lain. Coba cek, apakah aku cukup bonge atau enggak? Karena kalau kita harus mengucapkan nama kita 2 sampai 3 kali sampai oh, artinya kita yang kena psychological fatigue, atau ketika orang lain malah meminta kita untuk mengulangi namanya. Paham ya sampai sini ya? Maka usahakan ketika berkenalan tuh Zain, Susan, Zain. Tak eta aku nu fatigue, si eta ge fatigue sarua. Sampai sini paham ya, jelas ya? Yuk kita cek, kita latihan. Karena ada penelitian yang kayak gitu, kita coba eksperimenkan juga ke Akang Teteh ya. Siap ya? Are you ready? Teteh sama teteh ya. Akang tiba-tiba ngajleng ke dinya. Ahmad. Ente, tiba-tiba ngajleng. Teteh juga nggak tiba-tiba ke sini teh. Didinya weh. Akang di sini ya. Sebisa mungkin cari orang terjauh dulu yang sama sekali kita tidak kenal. Jadi Akang nu didinya. Wayana ka ditu tah. Coba cari kenalan di sana. Nah, nanti muter pokoknya cingriwuh ya pokoknya hari ini mah ya. Are you ready? Siap ya? Aku hitung sampai 3 dulu. Yuk, bangkit berdiri. Yuk, Akang Teteh lihat lagi ke sini, ke depan lagi. Masya Allah. Aku nggak nyangka loh hasilnya begini ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kang Teteh sekalian, kenapa aku istighfar? Gini nih. Iya berarti kita teh lagi cara rape ya. Tiga nanti kenalan teh gini. Zain. Terus poho eta teh saha? Poho. Jadi nu diinget teh Zain. Aing. Aduh. Kang teh, kenapa itu jadi residu? Kenapa coba? Itu teh nunjukin kita masih punya residu. Kenapa berkenalan sama orang lain lalu kita lupa siapa nama orang lain kemudian jadi residu? Kenapa? Karena ingatan kita masih banyak menyimpan kerak-kerak residu. Paham sampai sini ya? Kalau kita mudah untuk dapetin informasi baru, itu namanya psychological fatigue-nya udah mulai turun. Ya, kayak gini rumusannya soalnya. Ini udah ya jelasnya ini ya. Ini kan dasar teorinya. Ada event. Kalau mau pindah event lagi, apapun eventnya, kebiasaan, kerjaan, orang baru, hati-hati, saving memorinya numpuk, ya. Ada case, ada kasetnya, numpuk, banyak. Untungnya, alhamdulillahnya kita mah dikasih sama Allah storage-nya itu tak terbatas, ya enggak? Sepanjang kita mau nyimpan memori, kita simpan. Wah, triliunan giga kita, nggak usah kan nyolokin hidup ke SSD kan gak usah ya. Masya Allah. Nah ini rumusnya nih. Hati-hati orang yang sehat justru lepas residunya. Paham sampai sini ya? Nah caranya gimana untuk kita bisa mendeteksi? Tadi kan udah simulasi cara pertama ngeberesinnya. Kedua adalah yuk coba sadari betul aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalaupun kita mau hijrah, Akang Teteh yang mau hijrah itu adalah merubah aktivitas tapi lain. Kebayangnya lain tuh masih sejalan. Aku pengen jadi orang yang lebih soleh gitu ya. Mengubah aktivitasnya teh tidak ojol weh. Kebayang nggak? Abis bangun tidur, sholat subuhnya di rumah. Sholat subuhnya di rumah nggak di masjid. Yang akang-akang nih bangun tidur, sholat subuh di rumah. Ngagoler, terus punya kepengen aku harus sehat. Bangun tidur aku langsung lari, itu bisa ojol-ojol lari. Ya enggak? Kebiasaan jalan ke masjid enggak, tiba-tiba bangun tidur sholat subuh pengen langsung jogging, lari. Enggak bisa gitu, enggak align. Enggak akan nyampe 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Wak wow. Dan lari itu akan capek banget. Makanya kalau bisa gimana? Oke, bangun tidur, sholat subuh di rumah. Ganti sekarang, bangun tidur, sholat subuhnya jangan langsung ke masjid juga, agak jauh Jangan di kamar, keluar di ruang tamu sholatnya. Paham sampai sini ya?
Besoknya cobain, nambah, tong di ruang tamu, di teras. Sampai di titik dimana kita nyampe beneran ke, karena kalau ojol-ojol langsung ke masjid, capek, dan besoknya tuh enggak. Sekalinya habit itu batal terjadi, enggak akan pernah terulang lagi. So akang teteh yang nyobain lari, habis bangun tidur, capek, moal lari deui, moal. Tah keureut ceuli si A. Paham sampai sini ya? Itu ngeberesinnya, makanya akang teteh fatigue, capek deui. Bukannya malah punya kebiasaan baru, akang teteh malah nambahin residu. Aku teh udah husnuzon, akang teteh taunya hasilnya gitu. Zain. Aduh tadi saha si teteh tanya. Nanti abis ini acara ini balikan deui kenalannya ya, teh punten tadi mah asal aku kenalan. Bayangin coba, udah mah residu tinggi, sekarang kerjaan lagi nggak bagus, ya nggak? Ekonomi lagi nggak baik-baik aja, cara kita berkenalan sengklek coba kita. Gimana kita mau ngebuka jejaring? Paham ya sampai sini ya? Please pisan ya mah. Sebagai muslim. Nah kita masuk ke terakhir ya, slide terakhir. Mekanismenya Kang Teteh. Alah saya coba boy, nggak apa-apa lah. Ini ya. Mekanismenya nih, tiap kali punya event, ya, event ini kemudian akan masuk ke memori, ya, makanya jadi cara kerja otak kita itu sama para ahli sama peneliti mah dipindahin fungsinya kemana? Ke laptop, ke HP gitu ya, makanya HP sama laptop ada RAM, ada ROM. RAM itu memori untuk working memory yang kayak tadi tuh kenalan tuh kan namanya working memory, RAM. Mengingat namanya tersimpan di dalam pikiran kita itu jadi ROM, jadi storage. Sampai ini paham nggak? Atau ente? Si aing lieur udah mah fatigue tadi ya. Nama juga lupa, ini ada materi ini. Jadi memori itu ada dua Kang, Teh. Ada working memory ya, memori yang berjalan atau STM. STM itu singkatan dari apa? Short term. Memori jangka pendek. Orang kurungan heula we nya. Sampai sini teleg dulu ya. Siap ya? Oke, udah. Artinya tidak semua yang terjadi pada kehidupan kita nanti masuk ke LTM. LTM itu apa? Long term. Memori jangka panjang. Sok tadi yang kenalan kan gak semua kita ingat, iya gak? Atau tah yang ingat 5 sampai 9 pulang dari sini teh lupa pasti yang 5 9 itu siapa. Karena terjadinya di mana? Di short term memory. Untuk masuk ke LTM butuh 3 syarat. Dia tuh harus dalam bentuk knowledge yang bermakna K. Nah, untuk LTM dia itu harus K. Knowledge yang bermakna. Yang kedua, skill, keterampilan yang bisa dipraktekkan. Yang ketiga, attitude, sikap. K ini nanti ilmiahnya semantik, S ini istilahnya prosedural, A ini istilahnya adalah episodik. Maksudnya gimana? Mulai bingung ya, mulai liur tah bae Knowledge itu kita dapat dari semantik atau ngasilin makna. Makanya tadi aku jadi tahu tuh ya, ini tuh kalau bahasa Mandarinnya tuh Cesi Shui. Ini adalah air. Cesi Shui. Bermakna karena dipraktekin. Bayang ya, ada Cesi Shui. Tapi kan geus dirinya poho kan? Karena yang ini di working memory. Nah ini kita pindahkan dulu. Pengetahuan kita teh mesti bermakna. Makanya tolong nanti diupdate. Tolong tag aku. Bisa aku report. Harus jadi knowledge tuh. Kalau enggak udah weh. Bubar aja. Kalau enggak dicatat mah ini teh bubar aja. Hilang aja dari ingatan kita. Yang kedua adalah skill. Skill itu halus prosedural. Kita harus tahu tata caranya. Skill itu ada prosedurnya. Prosedur itu apa? Urutan tata cara. Akang teteh tahu sholat?
Sholat teh skill bukan sih? Ada prosesnya. Maka kalau dia diulang-ulang dia ada jadi keterampilan. Kalau nggak jadi keterampilan susah. Kalau kita susah mempraktekkan satu prosedur, artinya residunya juga masih banyak. Jelas sampai sini ya? Berarti nanti nggak nyampe ke sini nih, karena residunya teh kehalangan. Kalau kita dapat informasi gampang poho, banyak residu. Kalau kita kemudian mau praktekin, lupa lagi caranya, banyak residu. Kalau kita nemu, nah ini yang bahaya nih yang terakhir. Nah ini yang udah mulai akut parah mah. Kalau kita nemu event atau episode kehidupan, tapi emosi kita nggak sejalan, itu udah benar-benar residunya kebanyakan. Kehilangan orang tercinta bukannya menangis, kita malah bengong, diem, matung. Kan episodik gitu ya. Ngelihat ada berita sedih, berita duka, kita nggak ikut sedih. Hati-hati tuh, kita kehilangan empati, ini namanya episodik. Jelas ya? Paham? Kalau kita udah nyampe sininya nggak kayak gitu, artinya di sininya banyak residu. Gimana cara beresinnya, benerinnya? Yang tadi Kang, yang aktivitas. Aslina harus ngulik satu demi satu. Kira-kira ada di mana kita? Pengennya sih yang ini berdua ya. Cuman nanti aja lah, ini harus PR dulu, kerjain dulu ini. Aku kepengen jadi apa, baru aja. Nanti cek, bisa nggak dipraktekkan? Jadi nggak informasi ini bermakna? Kalau cuman ingat-ingat doang, ingat asal ingat, praktek nggak bisa dipraktekin, terus kita kemudian kehilangan kepekaan sama, jadi istilah Sunda nama Baal. Mun akang teteh udah mulai Baal sama satu hal, alah dah geus biasa gitu ya. Ada orang pungli dulunya jijik, geuleuh kanu pungli teh enak mah dah geus biasa. Itu teh Baal. Ini nih. Udah psychological fatigue. Dulunya mah, tahu nggak dia teh sama dia cerai. Astagfirullah. Ada apa kok bisa cerai? Ini mah, cerai. Akhirnya cerai ya. Udah biasa. Iya gara-gara diselingkuhin. Sama siapa? Jadi biasa yang kayak gitu teh. Itu teh hati-hati nih. Saking udah baalnya kita sama event-event, saking tebalnya residu, memori-memori jangka pendek itu nggak pernah pindah ke long term. Makanya kalau aku mau mikir-mikir ya, kemarin waktu ngobrol diundang dari LPPOM MUI, ngobrol sama salah satu profesor dari IPB, beliau bilang gini, Kang Zen tahu nggak tugas kita sekarang teh bukan ngejar surga, tapi menghindari masuk neraka. Da antrian ke surga mah hese kita teh. Aku ulangi lagi ya, ini kata beliau ya. Kang Zen tahu nggak? Selama aku berpikir ya, sepertinya tugas kita sekarang ini adalah bukan untuk dapetin surga, tapi gimana caranya sebisa mungkin menghindari neraka. Antrian surganya udah panjang, ya pasti cukup lah. Surga itu pasti cukup buat kita semua. Cuma kan kita dapat syafaatnya berapa lama ya? Kebayang nggak kalau Rasul ngasih syafaatnya satu orang 1 menit misalnya, ini mah ngasalnya aku. Manusia ada 7 miliar, berarti 7 miliar menit. Kita teh antrian ke berapa? Kebayang ya? Terus kita masih sibuk sama residu-residu. Tiap kali mau bikin kebiasaan baru, ditambah terdistraksi sama banyak hal. Kang teh, aku teh lagi mau bikin gerakan, benar-benar bisa disupport nanti sama Kang Teteh ya. Gimana caranya pinjol sama judul teh benar-benar dihapus sama Menkominfo teh, bukan hahehe nyari fufu fafa dan sibuk ngebela private jet, tapi teh benar-benar dihapus gitu. Sok kumaha carana? Masa dapat bintang kehormatan, tapi datanya berapa triliun itu? Dana pinjol, ya enggak? Kita cing, ayo bergerak. Nanti ada gerakannya. Tapi kan kita harus protes, ya enggak? Kenapa? Karena kita teh banyak dipapar sama iklan-iklan atau beres nutup aplikasi, tiba-tiba ada ini, ada itu dana, ini dana, aku Makanya kita juga harus punya filter sama jempol kita ya. Aku kemarin juga baru nutup hutang seseorang, ninggalin oge capek-capek aku kerja, ada cita-cita di situ buat lihat Ka'bah, ya enggak? Harus aku transfer. Ya Allah, mudah-mudahan residu di abdi oge, ya enggak? Event berpindah tapi residu tetap ada. Ayo kita sama-sama bersihkan diri kita. Kang teh, sebelum kita tanya jawab,
Mari kita berdua-berduaan lagi yuk kita saling mendoakan orang-orang yang ada di hadapan kita. Oke? Silahkan. Berhadapan lagi, berpasangan, lutut nempel Kang, berdua-berdua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tos dulu sama sahabatnya tos. Luar biasa. Mangga silahkan menghadap ke sini lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya serahkan ke Akang MC. Mana Akang MC nah? Cek. Ya, Oke. silahkan. Cik. Nah. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan. Betul. Ya, nah sekarang sesi tanya jawab, boleh silakan akang-akang, teteh angkat tangannya. Tuh, ini satu Mangga tuh. silahkan. Oh dari Sama teteh tuh, itu. teteh. 1, 2. Bagian coba sininya teteh. enggak? Ini tadi aku lihatnya sini. Gitu. Oh, ya udah. Teteh. Oh itu 1. Gi itu yang tengah yang mana Gi kamu pilih? Ah, bingung aku mah nggak bisa milih. Paling jangkung, teteh. Nah sebelah ini. Oke, 4 semoga cukup ya Kang Geng, tapi nanti sesuaikan aja. Semoga kalau misalnya masih ada waktu, kalaupun nanti ini silakan Kang Zen Boleh. atau Pantesan aku tuh suka capek Kang. Soalnya ningali MU eleh wae. Harus ganti tim. Harus move on dari MU. Assalamualaikum Kang Zen. Waalaikumsalam warahmatullah. Siap. Perkenalkan nama saya Suar dari Cibaduyut. Izin bertanya Kang Zen. Bagaimana sikap terbaik dalam menghindari atau menjauhi orang yang toksik atau memberikan residu yang tebal lah. Misalkan dia negatif, ya negatif lah si orangnya cuman gimana cara terbaiknya lah. Apalagi kan kita kan sebenarnya kan tidak boleh memutus silaturahim ya Kang sama orang tuh. Ya. Jadi pengennya tuh tetap ada hubungan gitu dengan orang tersebut. Dan pengen ngejaga mental kita juga biar lebih stabil lah Kang. Mungkin seperti itu Kang pertanyaan. Terima kasih. Siap, mantap. langsung dijawab Kang Zen? Ditampung dulu aja. Boleh. Hah? Tadi, nah ini Akang Ferry Irwandi, Kang Zen. Oh iya, Kang Ferry Irwandi. Oke, bismillah Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakim. Siapa Kang tadi lupa? Hakim Kang. Oh ya Kang Hakim. Dari Cikutra. Seperti biasa Kang, selalu membuat berpikir kembali. Dan ini juga saya lagi memproses yang didapat Kang, tapi mudah-mudahan pertanyaannya cukup jelas. Gitu. Saya mau elaborasi lebih lanjut Kang terkait dengan residu Kang. Tadi kan sebenarnya salah satu hal yang menghilangkan residu itu adalah dengan kita list, kemudian kita coba tandain apa aja yang memang aktivitas yang ingin kita rubah, terus kita align dengan aktivitas yang akan direncanakan untuk dirubah. Nah itu kan kalau misalnya aktivitasnya align Kang, kalau misalnya aktivitas yang nggak align gimana? Apakah nanti kayak contohnya ada beberapa saat gitu ya di dalam hidup saya, ada momen-momen jeda kerjaan selesai itu main game. Apakah ketika saya pengen switch main game itu dengan kebiasaan baru atau kebiasaan yang lebih baik itu dimulai sedikit demi sedikit itu dengan main game tapi sambil dengar podcast atau sambil dengar kajian. Apakah seperti itu kalau misalnya konteksnya itu alignment yang kegiatan yang enggak selaras atau ada hal-hal yang lainnya Kang? Mantap. Nah kemudian kalau misalnya si residunya itu udah berkerak, apakah treatmentnya sama Kang? Atau memang ada treatment khusus dibandingkan alignment yang tadi Kang? Itu dulu Kang, terima kasih. Mantap, luar biasa. Sip, mangga dari Teteh sekarang. Selanjutnya Teteh yang tadi silakan diperkenalkan langsung dari mana sumber tanya. Bagus-bagus pertanyaannya ya, jika ujian ya skripsi. Oke, bismillah, perkenalkan saya Vivi, saya dari Geger Kalonggira. Izin Kang, saya izin bertanya, saya pernah membaca artikel tentang kenapa orang susah lupa. Di artikel itu disebutin kalau misalkan orang susah lupa itu karena ingat terhadap perasaannya saat itu, entah itu emosi negatif ataupun emosi positif seperti bahagia dan lainnya gitu. Terus bagaimana cara kita untuk meregulasi emosi itu agar kita dapat tidak terlalu dalam merasakan apapun. Terus
izin bertanya juga terkait residu, apakah residu itu bisa hilang dengan sendirinya atau memang butuh treatment yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu, terima kasih. Siap Teh Vivi, nuhun. Selanjutnya, penelpon selanjutnya. Silakan Teteh. Satu lagi aja kali ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Destia dari Cimahi. Ustadz sebelumnya, Kang sebelumnya agak curhat sedikit. Boleh. Iya. Destia kan sebelumnya ada di fase hubungan yang belum diridhoi sama Allah. Terus ada di titik Destia bilang ke diri Destia bahwa Destia pengen lebih baik lagi dari hal apapun itu. Yes. Sampai pada akhirnya Allah ngasih tahu jeleknya pasangan mantan Destia itu. Ya. Dia selingkuh dan akhirnya nimbulin trauma yang cukup besar, bahkan sampai Destia butuh ke psikiater untuk ngobatin itu semua. Jadi banyak residu di dalam diri Destia, sampai misalkan kalau mau hal apapun Destia ngelakuin itu selalu keinget tentang kejadian-kejadian yang ngebuat Destia sakit gitu. Misalkan Destia pengen sholat mau apa gitu, malah bukannya jadi benar-benar kalau jadi sholat tuh malahnya jadi diam gitu. Terus kalau Destia pengen memulai dengan kegiatan baru nih, dengan dengan produktif lagi, terus malah ke fase relapse lagi, mengingat-ingat hal itu lagi, malah jadi males lagi gitu aja fasenya sampai emang ini belum ada 1 bulan seperti kayak judulnya gitu. Belum ada 1 bulan Pak Haji. Mohon maaf, jadi masih agak gemetar gitu, masih ada trauma-trauma dikit gitu. Jadi terus kayak aku juga lagi takut kalau misalkan mantan itu teh balik lagi terus malah ngegoda iman lagi. Astagfirullahaladzim. Malah yang satu ketakutan itu tuh takut balikan lagi geningan. Gimana caranya biar Destia teh bisa nahan hal itu gitu, Kang. Gitu. Punten bisa. Siap. Terima kasih. Si Teteh lupa Bernadia ada lagunya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan juga Teh. Untungnya Gak cuma 1 bulan doang Teh. Masya Allah. Playlistnya belum lengkap. Untungnya. Barangkali banyak yang relate ya nanti. Bismillah. Kita coba jawab satu-satu ya. Bismillah ya. Angan Teteh mohon perhatiannya. Jadi yang pertama menghindari negative vibes. Kata Kang Suar ya dari orang. Nggak, yang harus aku ulangi terus-terusan, tidak ada orang yang toksik Kang dan Teteh semua ya. Yang toksik itu relasi yang kemudian kita bangun karena barangkali kemudian relasi yang kita bangun itu jangan-jangan tidak saling menumbuhkan. Makanya relasi mah boleh kita hindari. Memutus silaturahmi itu artinya menjadikan musuh. Tapi kemudian enggan untuk berinteraksi dengan intens itu boleh. Contohnya juga ya Rasul kan sempat marah atau tidak suka sama seseorang yang sudah membunuh pamannya kan. Padahal dia masuk Islam. Kan Rasul bilang jangan dekat-dekat gitu. Jangan dekat-dekat, udah membatasi hubungan. Boleh gak membatasi hubungan? Boleh kan? Jadi kita ketemu teman sobat SMP, nah Hazen kamu mau berubah. Kita mau ngomongin apa tuh sekarang? Dulu mah seru ngobrol bareng, sekarang kan kita ngomongin apa? Itu gak apa-apa. Sebenarnya gak apa-apa mengurangi intensitas obrolan sama orang. Cuman gini hati-hati, kalau mengurangi, menjauhi, itu kan menghindar ya. Flight, istilahnya flight, kabur. Flight itu salah satu yang naikin residu sebetulnya. Mestinya dihadapi dengan apa? Aku yang harusnya ngasih pengaruh. Aku yang berstrategi, ngajak ingat berstrategi ya. Bukan aku yang nyuruh berpengaruh, bukan, tapi aku berstrategi supaya aku punya pengaruh, didengar, dianggap, diakui. Nah itu yang concernnya di situ. Kalau lingkungan kayak aku sering banget menghadapi lingkungan yang aku anggap toksik. Pertanyaannya, apakah aku harus kabur dan pergi hijrah? Itu pilihannya kan hijrah ya. Zaman Rasul kan kalau kita susah banget pilihannya hijrah. Tapi kan setelah itu gak ada hijrah lagi. Kita harus hadapi. Gak bisa kayak gitu kan. Tapi boleh untuk menghindari itu boleh banget. Kalau jika nama terkuat aku can waka ya gak apa-apa. Boleh gak apa-apa gitu. Jadi jangan memaksa diri dan bukan memutus silaturahim. Aku gak mau lagi ngomong. Aku sama Kang Riki gak mau ngomong misalkan ya. Cing tong waka ngomong lah liur. Gak apa-apa.
Bukan berarti mau memutus silaturahim mah, aku ingin jadi musuh, engkau musuhku, darahmu halal, itu baru memutus silaturahim. Ini mah enggak kan, tong makan ngobrol riut. Mana ngomong aing riut gitu ya. Nah itu boleh sesekali aja. Gitu. Nah pertanyaan Kang Hakim sama Teh Vivi, Teh Destia ada yang nyambungnya, terutama soal gini. Kalau Akang Teteh pengen punya aktivitas nih ya, udah punya aktivitas, terus pengen hijrah aktivitasnya, Kang Hakim, Teh Vivi, salah satu caranya adalah untuk mengalainkan itu adalah cek fiturnya yang kita dapatkan atau kita lakukan. Cek fiturnya. Contoh gini. Ini buat Kang Hakim dan terutama Teh Destia ya. Aku punya jam antara jam 7 malam, contoh jangan jam 7 jam 8 sampai jam 9 malam, Kang Hakim ngapain? Main game. Fitur yang aku keluarkan di dalam main game itu apa? Berpikir, menganalisa, itu fiturnya di list. Jadi bukan main gamenya yang di list, tapi di main game itu aktivitinya, tapi fiturnya apa? Oh aku menganalisa, oh aku kemudian berstrategi, yaitu nge-breakdown sesuatu kode atau apa misalnya kayak gitu ya. Nah itu mestinya dialihkan dengan kegiatan yang lain juga. Bukan berarti aku dari main game mau denger podcast. Podcast ada fitur analisa enggak? Kalau enggak ada, enggak lain. Kebayang ya? Walaupun itu bagus. Kalau mau 8 sampai jam 9 main game, ada fitur analisanya. Nah pas denger podcast, aku harus menganalisa. Kebayang enggak? Nah, jadi aku stop, aku analisa. Nah itu akan agak lain. Dan residunya enggak terlalu tebal dibanding yang sebelumnya. Benar-benar jelas ya? Nah untuk Teh Destia nih, tapi jawabannya masih agak panjang Teh Destia ya. Bisa jadi Teh Destia pun ada aktivitas yang sengaja menyalurkan energinya untuk memperhatikan si mantan ini. Kebayang sampai sini ya? Jangan fokus ke si objeknya. Objeknya bisa berubah tapi fiturnya yang sama, betul ya? Bayangkan gini, Teh Destia di tiap jam 8 sampai jam 9 nanya kabar, nanya cita-citanya, kayak gitu ya? Kebayang gak sampai sini? Adei. Yang diingatkan pedihnya itu kan? Enggak. Yang diingatnya adalah betapa aku sebagai perempuan, sebagai seorang pasangan punya waktu untuk mengeksplorasi ide, pikiran dan perasaan orang lain. Orang yang aku pikir bakal jadi someone spesial someday maybe-nya, gitu ya. Hubunganku denganmu tidak aku sesali karena engkau bego, sedangkan aku melatih skill aku dan tidak akan untuk kamu lagi. Untuk orang yang bisa mengoptimalkan apa yang bisa aku lakukan untuk makin mendekat sama Allah. Gitu. Jadi jangan sia-siakan kemampuanku untuk menangisi dia. Memang belum ada 1 bulan Teh. Tapi relasi kemarin indah. Memang membuat aku menemukan diriku. Terima kasih ya. Kamu, si mantan, Teh Destia, membuat aku menemukan diriku. Aku gak butuh kamu lagi. Aku butuh orang yang memperlakukan hal yang sama, membuat aku bertumbuh. Gitu. Jadi gak usah dipikirin. I might lose you, but I found myself. Aduh. Gitu. Paham sampai sini ya? Jadi apa coba? Supaya align fiturnya. Bukan aktivitasnya. Aku mencintai kamu. Nanti kalau kamu gak ada lagi, aku mencintai siapa? Fitur apa yang diberikan. Bukan sekedar kata-kata cinta. Fitur apa bisa dialihkan. Paham sampai sini ya? Jelas ya? Gitu. Jadi kasihan deh si mantan cuma bisa dengar di YouTube tapi kehilangan Teh Destia kan gitu ya. Dan Teh Destia sudah didengar sama ikhwan-ikhwan soleh di sini. Dan memang kejadian itu menimbulkan trauma. Komo mau diinget-inget? Itu pertanyaannya Teh Vivi. Kenapa tiap kali mencoba melupakan kita akan sulit melupakan, punten. Proses psikologis dari melupakan itu membutuhkan untuk mengakses filenya. So, kieu we aya nama. Kieu we Kang Teh. Kalau pengen ngehapus filenya harus dimunculkan dulu kan? Betul? Kalau di laptop begini, aku mau ngedelete file Word atau mau ngedelete file foto, fotonya dibuka enggak? Enggak kan? Cukup di Explorer,
diklik kanan, delete ya. Tapi mekanisme otak kita nggak gitu Teh Vivi. Mekanisme kita mah dibuka dulu. Dilihat pakai efek slow motion. Bakal poho moal. Itu yang terjadi sama Teh Destia, matak perih Teh. Kenapa? Tiap kali momen jam 8, jam 9 di aktivitas itu ingatannya terus terakumulasi. Bayangin, kejadiannya sekali tapi diingat berulang-ulang ngasih nuansa emosi baru. Kebayang sampai sini ya? Mata kalau lebay orang yang jatuh cinta itu kejadiannya sekali makan bakso bersama tapi diinget-inget hari Senin ada rasa cinta, hari Selasa ada rasa sayang, hari Rabu ada rasa rindu. Kejadiannya sekali tapi diulang 3 kali muatan emosinya banyak. Kebayang gak? Lalu orangnya hilang, residunya tebal gak? Tebel, tak aya Senin, Selasa, Rabu. Paham sampai sini Teh Destia ya? Itu juga Teh Vivi, makanya kenapa melupakan itu ada proses mengingat. Makanya tindakan bodoh Kang, Teh, kalau kita mencoba melupakan sesuatu, apalagi seseorang. Kenapa? Kita pasti akan buka filenya dan pakai efek slow motion dengan filter-filter glitter yang membuat kita makin pedih. Kayak Teh Destia, sakit tapi tidak berdarah. Kenapa ya aku Teh? Jadi aku Teh malah iya. Makanya pilihannya seolah-olah opsinya apa? Harus balikan. Padahal enggak. Aku mendapati diri aku yang lebih baik. Aku tahu apa kebaikanku, keunggulanku, keutuhanku. Dia memilih berselingkuh dengan orang lain. Ya bukan salah dia. Tidak bisa menerima tanda-tanda cinta. Bukan salah aku juga. Kebayang sampai sini ya? Nah makanya itu yang perlu dilakukan. Nah supaya tidak terlalu dalam emosi apapun, kayak gimana? Makanya tadi, ingatlah sesuatu sekedarnya, seperlunya, kembalikan kemudian ke yang maha. Makanya proses bersyukur itu, aku kembalikan skenario ini hanya untuk, jadi gini, ya Allah aku mensyukuri makan bakso bersama, karena aku menikmati apa? Bilangnya ke Allah, ya Allah aku mensyukuri ini karena engkau ya Allah. Bayang ya? Aku mensyukuri makan bakso bersama orang ini karena engkau ya Allah. Tiap suapannya mengingatku betapa engkau punya nikmat yang terbaik ya Allah. Kalau melibatkan Allah mah kita nggak akan dibikin lupa sama diri kita. Jelas ya? Hari ini makannya, oh dia baik banget. Ini tipe gue banget. Ibaratnya apa ya? Taehyung Jungkook digabung. Punya fitur-fitur campur kode Slim. KBW dicampur didinya, tuh bisa gitu atau guys. Makanya kembalikan ke Allah, ya Allah terima kasih jika ini yang kemudian yang terbaik, maka engkau akan hadirkan lagi rasa ini. Makanya rasa yang bagus itu bukan melupakan, tapi mengingat lagi kejadian yang sama, tapi udah punya rasa yang lain yang lebih beda. Paham sampai sini ya? Tiap kali ngelihat si tukang bakso itu lewat, nyereset ya hati. Si etan memang melikan iya orang bakso. Sampai lewat lagi, oh bakso ini yang ngingetin siapa aku sebenarnya. Apa kelebihan diriku. Kadang emang orang borong. Gitu dong. Harus ada action di ujungnya. Nah maka betul kata Teh Vivi ya. Residu itu bisa hilang dengan sendirinya enggak? Jawabannya iya. Makanya ada doanya kan ya. Robbana la tuzigh qulubana. Itu doa yang harus terus disampaikan sama Teh Destia. Ya Allah. Robbana la tuzigh qulubana ba'da'id hadaitana. Ya Allah jangan engkau jadikan hati ini kembali berpaling setelah engkau kasih hidayah. Allah tuh ngasih hidayah dengan apa? Nyelamatin aku. Supaya aku tidak dilirik oleh dia yang barangkali masih melirik dengan syahwat seorang ahwat. Kebayang ya? Dia jadi memilih orang lain dan berselingkuh dengan orang lain. Engkau menyelamatkan aku ya Allah. Pedih hati aku karena aku lupa mestinya ekspresi cintaku tuh bukan untuk dia. Tapi untuk engkau ya Allah. Sesungguhnya engkau maha pencemburu. Kan gitu. Nah itu nikmati itu Teh. Nikmati, ya Allah makasih engkau udah selamatkan aku. Makasih udah perkenankan aku untuk mengingat diriku lagi, menemukan diriku lagi dan bisa curhat megang mic di depan di masjid yang melembutkan ini, di Al-Latif kan, melembutkan hatiku. Nah ini yang kadang kita lupa ya, kenikmatan untuk bisa bersama-sama orang-orang soleh dan luar biasa. Nah kalau udah berkerak terlalu jauh gimana? Bahkan efek doa pun hilang. Nah tadi orang-orang yang tadi nih, yang kehilangan empati. Udah ada noktah di situnya,
orang-orang yang udah kufur, makanya di surat Al-Baqarah kan berat ya, innalladzina kafaru sawaun a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Berat. Udah kehilangan iman mah udah susah sehat mental lagi. Gitu. Ya. Kalau udah terlanjur berkerak gimana? Buru-buru cari support system. Buru-buru cari support system, rendahkan diri serendah-rendahnya, dan itu susah. Makanya susah banget ya untuk dapat. Makanya tadi pas aku cek, aku teh husnuzonnya Akang Teteh mah nggak terlalu fatigue ya. Ternyata Akang Teteh juga ternyata lagi cara rapenya. Capek hati, ya nggak? Capek pikiran. Jangan-jangan Akang Teteh para sandwich generation, ya. Yang didedet di luhur, didedet di handap, didedet ku cicilan, didedet ku pajak. Allah ya Karim. Ditambah lalinu ngeliat muka Akang Teteh teh. Ya bisa jadi gitu kan ya. Memang pada capek. Nah, mudah-mudahan capek ini juga dibarengi dengan strategi tadi. Ya Allah, sepertinya aku jangan menggantungkan lagi pada industri, jangan menggantungkan lagi pada hal-hal di luar kendali. Aku yang sepertinya harus mulai bikin dan mulai moving on dari aktivitas yang tadinya mungkin tiada berguna dan penuh residu, jadi align dan makin dekat sama Engkau ya Allah. Gitu ya. Sip ya. Tadi ya Kang Teteh ya, fitur aktivitasnya list dulu. Di aktivitas itu punya fitur apa? Cari fitur lain di aktivitas lain. Tadi kayak Kang Hakim, kalau fiturnya main game, aku ngeluarin apa di game itu. Jangan tiba-tiba menghakimi, game itu buruk, bagusnya baca Quran. Fiturnya yang di-align-kan. Jangan sampai kita memfitnah Quran itu membuat kita tidak asik, ya enggak? Karena capek kan? Kalau enggak align kan capek. Jadi kita memfitnah Qurannya. Ternyata hese geningnya baca Quran yang harus di-align. Kalau sebelumnya main game itu analisa, ada leveling, kita jadi subjeknya, maka kita jadi tokoh utama ketika baca Quran. Ya Allah, aku baca surat Yusuf, aku andaikan aku sebagai Yusuf dan memainkan permainan. Level pertama, Yusuf bersama saudaranya. Kan gitu, bisa. Fiturnya yang di-align-kan. Paham ya? Maka nikmat nanti membaca Qurannya. Paham ya? Jadi jangan sampai tiba-tiba kita memfitnah, ya lebih asik main game geningnya dari baca Quran. Ah, itu residu tuh. Karena kita nggak pernah mengalainkan fitur dari activity-nya. Teh Destia, Kang Suar ya, dan juga Teh Vivi, mudah-mudahan pertanyaan itu mewakili kita semua. Dan malam ini jadi deklarasi kita siap untuk moving on. Bukan belum ada 1 bulan, mau 1000 bulan pun iman kita insya Allah selalu terjaga. Ya, hatur nuhun Akang Teteh, hapunten sama daya kelapatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Kang Zain, Masya Allah luar biasa.